sampai di Jakarta kok kayaknya aduh kok kayak gini banget sih, rame banget gitu kan ya. Crowded sekali gitu ya. Gitu. Serem banget nih. Bayangan tuh udah gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, jalanin. Yeah. Sempat vakum nyanyi itu 8 tahun dari 2001 tahun? itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, di mana podcast ini selalu menghadirkan tokoh-tokoh seniman, pengusaha dari kampung halaman dan dari tanah rantau pastinya. Dan hari ini alhamdulillah kita telah kehadiran salah seorang artis dari ranah Minang yang paling cantik jelita. Ada Uni Neo Fowatri. Halo Uni. Putri. Mbak kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat. Wah. Lai bisa Putri Baso Padang. Bisa sakit. Uni, aduh kita sudah lama tidak bertemu ya. Terakhir kapan ya waktu itu ya, lupa lama aku. sekali di satu tempat pisahkan oleh masa pandemik. Oh benar. Selama masa pandemik sibuk apa nih Uni Neo? Sibuknya tidur itu udah pasti kan, ya kan. Masuk ke kaum rebahan berarti. Nah, ya? kaum rebahan yang tidak menghasilkan apa-apa. Gitu, menderita deh pokoknya menderita banget deh. Berasa banget ya. Berasa banget. Ini Ya, kan karena udah ini kan nyambung lagi nih kayaknya nih. Oh bakalan nyambung lagi kayaknya. Nyambung. Bakal diperpanjang lagi. Lagi kayaknya. Ya mudah-mudahan segera berlalu lah. Amin. Ya masa pandemik ini. Uni, kampungnya di mana? Kampungnya di Padang Kota, tepatnya di Ayia Cama ya. Jadi kalau ada nih Dun sana yang nonton nih, berarti sekampung kita kalau ada yang tahu. Terakhir pulang kampung kapan? Terakhir pulang kampung tahun 2019. Oh baru kemarin. Baru Belum kemarin, lama ya. ya. Berarti harusnya tahun ini pulang kampung mungkin karena pandemik ya. Iya, benar. Iya, tapi banyak event-event di kampung banyak. Enggak, waktu itu aku cuma pure itu cuma pulang kampung doang. Gitu, kangen sama keluarga di sana. Iya. Gitu. Kangen sama kampung itu udah pasti. Iya. Sama makanannya, kulinernya. Itu ya yang paling dirindukan ya. Uni mulai merantau ke tanah Jawa tahun berapa? Mulai merantau itu 2001. 2001 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan pulang kampungnya itu mudiknya itu bisa dihitung pakai jari. Kalau Uni bernyanyi itu dari kampung sudah bernyanyi? Oh sudah, dari kecil malah. Dari kecil? Dari usia berapa itu? Dari SD kelas 3 itu di tahun 93 itu udah mulai festival-festival. Sudah mulai festival-festival di kelas 3 SD. Berarti usia 8-9 tahun itu ya. Usia 8-9 tahun sudah bernyanyi, sudah mulai ikut festival. Yang skala itu paling mensupport siapa? Itu udah pasti orang tua, papa itu banget itu papa tuh. Kemana-mana anaknya tuh nggak pernah lepas dari dia. Berapa dia bersaudara emang Uni? 4 orang. 4 bersaudara. Uni anak keberapa? Ketiga. Ketiga. Iya. Di bawah ada bontot 1. Jadi aku tuh
bontot nggak jadi kayak orang. Bontot nggak jadi dong. Iya, berarti sempet takut punya adik dong. Sempet. Karena di usia 12 tahun tuh punya adik kan. Jauh usianya. 12 tahun jaraknya. Sempet nggak terima. Itu mama ngasih tahu kehamilannya itu ngumpet-ngumpet. Oh iya. Saking takutnya. Sempet dulu hidungnya gue pencet itu adek gue waktu masih orok. Saking kesel. Iya, waktu masih orok dipencet itu hidungnya sampai kelagepan kan. Astagfirullahaladzim, itu dosa banget sih. Saking nggak pengennya. Jahat ya. Tapi akhirnya bisa terima keadaannya itu gimana tuh? Iya. Gimana ya, karena mungkin namanya anak kecil gitu kan, pinter lucu ya kan, mama seneng gitu. Perempuan atau laki adik? Cewek sama dengan perempuan ya. Oke, kembali ke cerita diantarin papa kemana-mana. Itu gimana tuh sampai bisa menjadi seorang Neopowatri? Aduh, itu sebenarnya sih ya itulah tadi ya, support tadi. Kalau nggak ada support mungkin susah juga ya. Memang bakat bernyanyi diturunkan dari siapa? Papa, mama itu penyanyi di eranya dia dulu. Oh iya. Zaman dulu. Nah, mereka itu ketemunya ya pas manggung itu. Pas lagi manggung. Oh, mau papa berjodoh di panggung berarti. Jadi main mata lah mereka. Mulai lirik-melirik lah mereka. Oke. Kelas 3 itu pertama kali bernyanyi di festival-festivalan ditemani sama seorang ayah ya. Tapi kala itu mama juga pasti mensupport ya. Banget. Lagu pertama waktu kelas 3 SD yang diperkenalkan lagu apa? Nah, lagu pertama itu waktu festival. Waktu festival itu lagunya lagu Edisi Litonga Mama. Sama lagu ini Enelerian Banyak Nyamuk di Rumahku. Iya, itu. Iya, oke. Karena kita masih SD. Iya. Kalau lagu Minang paling pertama yang Uni Neo nyanyikan Batu Taga itu. Batu Taga. Gimana ya lagunya? Coba mau dengerin sedikit dong. Aduh. Ini kayaknya honor hidup nih. Oke, coba dengerin sedikit. Boleh. Lape nan dari kelok sikabu. Sedikit aja lah ya. Takutnya pada nelfon gitu ya kan. Gak apa-apa tapi dong, ngarep ya. Padahal ngarep. Iya, padahal ngarep ya. Oke, itu lagu sekarang lagu pertama itu pasti terngiang-ngiang. Kalau lagu pertama maksudnya benar-benar jadi kenangan ya. Oh, ini lagu pertama nih, aku pertama lagu. Itu di zamannya itu dulu mungkin alhamdulillahnya itu setiap dewan juri kalau aku nyanyiin lagu Batu Taga itu pada nangis. Oh iya. Nangis karena minta udahan apa gimana? Apa kupingnya panas apa gimana? Aku nggak tahu. Itu dewan juri terbawa ya. Jadi kepuasan tersendiri juga gitu kan di saat kita nyanyi terus penontonnya apalagi dewan juri itu satu prestasi buat kita ya. Alhamdulillah sih gitu. Ya, akhirnya setelah festival-festivalan usia berapa tuh dari panggung ke panggung bisa menghasilkan? Selama di Padang. Selama di Padang itu aku masih festival. Masih festival selama di Padang. Pas 2001 ke Jakarta itu bareng sama orang keluarga. Pindah semua. Iya. Akhirnya memutuskan untuk merantau. Itu juga merantaunya tidak di-prepare jauh-jauh hari. Kenapa? Nggak tahu. Itu karena papa kan tadinya kontraktor ya di salah satu perusahaan. Nah, karena dia di PHK muda, nah uang sekian dicoba usaha ini usaha itu. Kayaknya nggak jalan ya udah. Merantau akhirnya lah memutuskan untuk merantau. Di tahun 2001. Kala itu usia masih SMA kelas 1. kelas 1. Ya. Dan yang paling pertama dilakukan ketika merantau karena itu sudah SMA kelas 1 dengan Kak Neo ini punya basic gue punya keahlian bernyanyi gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk merantau. Apakah berlanjut kembalikah itu dengan dunia tarik suara? Nah, belum. Masih panjang ceritanya. Masih panjang, nggak apa-apa. Durasi masih podcast kali ini 2 jam 3 jam kayaknya. Terkhusus ya. Jadi 2001 pindah ke Jakarta. Itu kan bayangan aku nggak ada nih musik-musik Minang di sini nggak ada karena ini kan daerah orang gitu kan ya. Sampai di sini itu tetap sekolah. Sebulan penuh itu nangis mulu isinya karena sedih ninggalin teman-teman di sana gitu. Oh iya. Sebulan penuh sampai minta izin sama mama tuh, udah mama Neo ngekos aja deh di Padang gitu. Kayaknya berat gitu ninggalin kampung halaman kata mama.
nggak boleh, nggak bakalan dikasih sama papa, perempuan gitu. Oh gitu. Ya udah selama sebulan itu nangis gitu. Sampai mungkin seiring berjalannya waktu lah kata orang-orang sana ya kan. Mulai terbiasa. Berarti sempat berpikir ingin pulang aja gitu ya. Karena sampai di Jakarta kok kayaknya aduh kok kayak gini banget sih, rame banget gitu kan ya. Crowded sekali gitu ya. Gitu. Serem banget nih. Bayangan tuh udah gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, jalanin. Sempat vakum nyanyi itu 8 tahun dari 2001 itu. Iya. Lalu kegiatannya apa aja? Sekolah. Nah, lulus sekolah kerja. Nggak nerusin kuliah sih. Tapi ada hasrat, maksudnya pengen gitu. Kangen banget. Misalkan kalau jalan-jalan kemana, ke mall apa tempat-tempat wisata, kalau misalkan ada band atau live music itu pasti aku pengen nyanyi. Itu udah pasti banget. Karena mikir rindu banget. Mungkin karena memang hobi dari kecil kali, bakat dari lahir juga, mungkin. Gitu 8 tahun vakum. Sampai akhirnya ada di satu stasiun TV itu kita bisa bayangin lah Putri, 8 tahun kita nggak pernah nyanyi, itu falesnya suara kayak apa? Bisa bayangin mungkin kan? Nah, mungkin rasa percaya diri juga sudah mulai berkurang kali ya. Udah mulai berkurang, tapi keinginan masih menggebu-gebu aja. Tekadnya masih tinggi. Masih gitu. Akhirnya ikutan ini audisi di salah satu stasiun TV itu, ketemulah sama Uni itu artis Minang juga, Uni Rani Sagita, itu batu loncatan buat aku di sini. Uni Rani Sagita itu dia albumnya udah segudang itu. Kalau di kantor ini udah mungkin penuh sama kaset dia semua gitu ya. Nah, ketemu sama Uni Rani Sagita di toilet. Nah, kita kan ada kaca tuh. Saling tatap-tatapan. Neo ya? Ini Rani ya, kayak gitu kan, jadi histeris tuh, gini gitu. Nah di stasiun itulah kita tukar-tukaran nomor telepon, akhirnya dia. Dan saat itu juga sudah mulai terfikir, aduh ini adalah salah satu peluang bagus gitu ya. Terfikir, seneng banget tuh. Tadinya awalnya seneng banget tuh kan. Ya. Jadi pas ketemu, ini alhamdulillah nih bisa nih mungkin nih gitu kan. Uni juga baru nih di sini Neo, baru setahun dia bilang gitu. Nah. Boleh lah Uni kalau ada acara-acara. Emang ada acara Minang ya di sini? Banyak banget katanya gitu kan. Kata Uni Rani Sagita. Kayak gitu. Banyak banget Neo katanya gitu. Oh ya udahlah, nanti udah Uni hubungin Neo katanya gitu kan. Udah tukeran nomor handphone. Job pertama, job kedua, dan job selanjutnya itu banyak kan dari Uni Rani. Nah mungkin karena kita udah kemana-mana, banyak yang ngeliat. Nah udah dari situ. Itu Uni Rani Sagita tuh batu loncatan aku di sini. Setelah 8 tahun termasuk salah satu orang yang berjasa juga berarti. Berjasa juga itu Uni Rani Sagita. Itu sampai sekarang siapapun yang nanya Neo berkarir di Jakarta ini dimulai dari siapa? Tetap Uni Rani Sagita, nggak pernah lupa aku nyebutin namanya. Gitu. Berarti panjang juga ya perjalanan karir seorang Neo Fuatri ya. Kalau pengalaman yang paling enggak Uni lupakan sama perjalanan karir Uni Neo apa? Apa ya? Pernah mengalami sesuatu kayak yang benar-benar sampai sekarang? Apa ya? Semuanya nggak pernah dilupakan sih. Karena banyak suka dukanya. Banyak suka duka ya udah pasti sih gitu. Cumannya ya kalau dibilang suka duka, ya sukanya begitu kan, bakat, menghasilkan, bisa bantu orang, hobi, bisa bantu orang tua. Nah dukanya ini ya gitu. Putri mungkin tahu sendiri kalau image-nya seorang penyanyi itu kayak gimana sih. Apalagi perempuan itu udah pasti minusnya banyak gitu. Ya itulah, dari situ aja kita ngelawan gimana caranya supaya orang tidak. Oke, mungkin yang lain, tapi janganlah si Neo ini beda dari yang lain gitu. Gimana kita mempertahankan image positif kita gitu. Karena bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Pasti pro dan kontra itu pasti ada. Selain mungkin yang kalau misalkan support ya orang tua ya, maksudnya apapun yang kita lakukan pasti orang tua percaya gitu. Tapi ada nggak orang-orang yang nggak suka gitu yang sampai ke telinga Uni Neo? Kalau itu secara ini aja ya, yang seingat aku tuh teman festival pun baik. Tapi mungkin karena kita
bersaing di saat festival itu sama dia, dan kebanyakan mungkin waktu itu aku mulu yang juara mungkin gitu kan. Jadi ada namanya manusia pasti ada kecemburuan sosial ya. Nah dari situ pernah tuh aku difitnah yang sampai nangis bombay. Tapi itu di waktu SMP kalau nggak salah. Kita juga masih labil ya emosinya. Oh Neo nih ngina anak saya nih, dia ngadunya mamanya ke mama aku. Sampai ke orang tua. Nggak pernah yang mama kan tahu anaknya gitu kan. Cuman ya tipe mama gitu, kalaupun anaknya benar tetap disalahin gitu. Makanya tuh mulut dijaga kayak. Ya itu sih itu sebenarnya bukan menyalahkan tapi mengingatkan biasanya ke orang tua gitu, ya. Ya makanya tuh mulut emang nggak pernah aku nggak ngelakuin. Mungkin karena ya dia nyari ini supaya mau menjatuhkan mungkin ya, mau buat kita down ya kan gitu. Yang sampai kita ya udahlah kita yang membuat kita meninggalkan dunia yang menurut kita ini dunia kita gitu. Banyak juga yang mengusir kita dari dunia kita itu secara gitu ya, secara nggak langsung iya. Bahkan itu orang dekat, saudara pun sekali, saudara, teman dekat, ada teman curhat yang kita pikir itulah karena kan Tuhan itu maha membolak-balikan hati seseorang. Iya benar banget. Ya. Pinter ya Putri ya. Iya dong, kan baru semenjak di podcast Kabaran. Gitu. Oke. Uni sudah berkeluarga Uni? Sudah. Anak Barani. Anak anak gadis seorang. Usianya 14 tahun. 14 tahun. Berarti Uni sudah tua. Tapi nggak kelihatan loh. Masa sumpah. Aduh, aku kira usianya gitu. masih 20-an gitu ya. Kenapa nggak 15 aja? Seumuran dong sama anak. Tapi anak mensupport. Cuman kadang suka support. Cuman kalau misalnya mamanya sibuk keluar mulu suka komplain. Mama keluar mulu sih nggak nyanyi juga katanya. Kadang kan kalau entertain ini tidak harus bernyanyi baru keluar, ya kan? Gitu. Kadang juga kita silaturahmi ya. Misalkan teman ada job yang deket-deket rumah gitu kan. Kadang kita suka datang samperin buat silaturahmi. Karena organisasi juga kan ada. Kan Persatuan Artis Minang juga kan ada. Ada, iya. Benar. Tapi anak mulai terlihatkah bakatnya dari seorang Uni Neo gitu? Ada. Dia kalau dibilang nyanyi, mungkin kalau untuk didalami sekali bisa gitu. Kalau untuk dia kan bukan penyanyi ya. Jadi kalau aku lihat ada bakat, tapi damam panggung kalau kece orang awak. Jadi nggak mau tampil gitu. Rasa percaya dirinya belum mungkin gitu. Ya, kalau pandangan anak Uni Neo terhadap adat budaya Minang apa? Oh dia bangga banget loh. Bangga banget. Walaupun ayah anak aku kan bukan darah Minang ya, tapi tetap dia orang mana? Aku orang Padang. Oh iya, gitu. Dia bangga. Apa yang paling siapa nama anaknya nih? Naila. Apa yang paling Naila suka dari adat Padang itu? Adat Padang itu ya, adat istiadatnya itu, kesopanannya kan kalau orang Minang itu bener-bener kesopanan adat istiadat itu kan diangkat banget ya. Gitu. Tutur katanya dijaga orang Padang itu. Walaupun anak aku ceplas-ceplos orang sama kayak emaknya. Selalu pantang menyerah. Aku salut sama orang awak tuh pantang menyerah. Iya. Ya. Dan berani mencoba. Nah itu ibaratnya mereka itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Bener banget. Iya. Ya mama papa juga dari mama papa Uni Neo juga memesankan sesuatu berarti. Untuk menjaga adat budaya Minang. Begitu. Pasti. Udah pasti banget. Apalagi awak orang Minang pasti kalau itu bahasa itu pasti keluar terus. Awak orang Minang nih, kama-kama tuh harus sopan sama orang. Gitu. Apalagi tibo di nagari orang, ngerti ya Putri ya? Tibo di nagari orang. Nah, itu harus sopan, itu yang penting banget karena awak orang Minang katanya gitu. Termasuk ngajarin Naila juga seperti itu dan akhirnya ya Uni Neo juga memesankan itu kepada Naila. Iya benar. Menghargai orang itu udah pasti banget. Uni, single terbaru apa? Single terbaru ada yang lagi OTW ya. Ada yang lagi OTW lah. Nanti aja dikasih taunya ya. Gak apa-apa, kasih bocoran sedikit. Aku lupa nih judulnya.
Katanya ada yang duet sama Daniel Maestro ya? Ada, itu yang lagi OTW. Itu yang lagi OTW. Itu kapan tuh kira-kira, ada bocoran sedikit kah? Targetnya akan launching kapan? Nggak lama lagi kok. Ini lagi proses syuting video klip. Kemarin udah, tapi ada yang beberapa yang harus diralat sedikit mungkin. Diedit sedikit ya. Oke, single pertama Unineo apa? Single pertama sebenarnya gini, selama ini kan aku kalau single itu paling dari konten-konten YouTube teman-teman aja gitu kan. Kalau untuk album udah berapa tahun yang lalu ya? Udah 2 tahun 3 tahun yang lalu itu terakhir di Republik Musik. Judul albumnya? Itu album duet sama Yandri Boy. Judul albumnya itu apa ya, waktu itu lupa aku sih. Itu buah karya dari Tarun Yusuf. Tapi ada nggak lagu yang Unineo ciptakan? Belum. Nggak ada belum rasa bisa. ingin nih. Rasa ingin ada. Biasanya kan mungkin liriknya agak lambat ya. Liriknya mencurahkan isi hati gitu. Nah, padahal dulu ini tukang bikin diary. Waktu zaman sekolah. Iya. Tapi kenapa ya nggak bisa bikin lagu? Apa karena belum mencoba? Mungkin belum mencoba. Geraknya masih lambai. Karena pandemi ini kebanyakan lalo di rumah, jadi malih lama-lama. Kekenyangan kan? Badan makin bare. Iya. Oke, setelah pandemi ini ada rencana apa nih? Selain launching album ya. Setelah masa pandemik mau ada bisnis baru kah, mencoba? Sedangkan sekarang kan sudah merambat ke dunia digital ya. Apapun itu serba online, diam di rumah barang sampai. Nah gitu. Ada rencana. Mungkin all shop begitu ya. Cuman ya mungkin ada terhambatnya di satu titik. Nah itu yang lagi kita cari, gemboknya gimana sih cara ngebuka satu titik itu biar sampai ke sana gitu. Doain aja ada, lah. Ada rencana pasti ada terus sih kalau aku. Tapi hanya rencana baru gitu. Mudah-mudahan kan Allah itu kan selagi kita ada niat pasti dikasih jalan gitu aja sih. Positif aja. Ya Uni, kalau tanggapan Uni terhadap kaum milenial sekarang gimana? Pasti kan dari Naila juga terlihat di mana budaya-budaya asing itu sudah mulai masuk. Ya. Sedangkan kita harus menjaga adat istiadat budaya kita sendiri. Tanggapannya untuk anak-anak sekarang ya gitu sih, jangan lepas dari ini orang tua, 8 tahun orang tua, karena kebanyakan aku lihat anak-anak sekarang taunya tuh lagu-lagu sekarang ya kan. Lagu-lagu di umur dia itu banyak yang nggak tahu gitu. Nah kembali dari orang tua lagi sama lingkungan gitu. Jangan lupa. Dan pada akhirnya kita itu juga memberikan pesan kepada orang tua untuk tetap memperkenalkan ya. Pasti harus. Itu harus loh Putri, karena jangan sampai budaya, maaf ngomong Kak, ini nggak usah ke orang lain, anakku aja kadang mama pengen yang kayak gini loh, kayak si ini loh, mau kayak sini. Tetap aku kasih jalan, tapi tetap aku bilang jangan sampai kayak gini deh, karena kita ini orang Indonesia, udah gitu awak kok orang Minang gitu. Orang Minang ndak asal saya pakai baju, ndak asal saya bajalan, ndak asal saya membuat sesuatu tuh ndak asal, kata aku gitu. Oh gitu ya mama. Oh iya. Dan anakku juga kalau misalkan ada pertunjukan budaya Minang pasti aku ajak biar dia tahu. Biar dia tahu ini loh asalnya kamu tuh dari sini ya. Gitu. Karena kan Unineo kan lahir di sana ya. Benar-benar kampung halaman di sana ya. Kental banget Padangnya udah. Bagi orang tua benar-benar mengajarkan ya, benar-benar memperkenalkan, karena adat budaya itu warisan. Itu warisan yang nantinya akan jadi sebuah aset ya. Bahkan banyak juga sih, tidak menutup apa yang sudah ada gitu. Banyak juga anak-anak muda juga yang berprestasi hingga ke mancanegara membawa adat budayanya. Nah itu dia, aku pengen banget tuh. Ada rasa ingin? Ada rasa. Mungkin kalau di umur aku yang kayak gini, tapi kalau kata orang sih umur tidak menjamin juga ya kan. Kadang ada rasa. Cuma mungkin peluang lebih besar kepada generasi muda ya. Nah makanya aku mikir gini, aku punya anak gadis nih ya, di umur dia sekian tuh, kalau bisa tuh minimal dia harus tahu tuh tari-tari Minang itu dia harus bisa gitu. Ini lagi ngerayu dia ini. Oh iya. Dia sibuk TikTok kan di rumah ya kan, joget-joget nggak jelas. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu kan
imajinasi dia juga. Iya. Nah tapi Dede mama masukin sanggar tari. Enggak, ama malu gitu. Malunya ini yang nggak bisa hilang. Iya. Tapi memang ya mau tidak mau juga kita harus mengikuti zaman ya. Cuma gimana caranya? Misalkan yang lagi hits itu sebuah aplikasi ya seperti TikTok gitu, like segala macam. Cuma gimana nih budaya kita masuk atau tenar atau hits lewat aplikasi tersebut. Nah itu dia. Ya. Jangan ngikutin budaya orang gitu ya. Benar. Oke, Uni Neo ada YouTube channel? Aku ada. Apa? Neo Fowatri. Neo Fowatri. Untuk sosial medianya? Sosial media Instagramnya Neo Fowatri juga, Facebooknya Neo Fowatri juga. Nggak pernah ganti. Halo dan sanak sadonyo dimanapun Anda berada, dan ingin kamaduan acara apapun itu yang bertemakan tentang Minang boleh, yang lain juga boleh ya kan. Dan ingin dihadirkan Neo Fowatri di sana memeriahkan acara dan sanak sadonyo boleh menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Oke, Uni Neo. Orang yang menurut Uni paling berjasa di perjalanan karir seorang Neo Fowatri itu apa? Siapa? Enggak ada papa doang sih. Papa orang tua. Selain orang tua? Selain orang tua kakak yang biasa keluarga berarti itu, keluarga itu udah support banget. Pernah nggak ada kata-kata yang membuat Uni Neo menjadi termotivasi gitu bertahan di dunia hiburan di dunia karir Uni selama ini? Ada nggak? Ya itu ajaran dari orang tua aja sih. Support doa ya. Support doa udah gitu. Orang tua kan selalu ngingetin nih. Iya. Ingat sama yang satu Neo gitu kan. Terus kadang sempet down juga sih, pernah down. Pernah down juga di usia yang seperti kayak gini. Teman-teman yang bareng dulu di festival itu udah ada satu nama itu Fanny Fabiola. Itu teman festival aku dari kelas 3 SD itu. Berjuang sama dia terus tuh. Itu kita berebutan terus tuh, berebutan angka terus. Kalau nggak dia satu, aku satu. Kalau nggak dia dua, aku dua, kayak gitu. Sampai-sampai orang peserta lain itu takut kalau misalkan di pendaftaran itu ada nama aku sama Fanny. Oh iya. Nah, kayak itu juga boleh tuh diundang nanti tuh Fanny Fabiola di sini, gitu. Nah itu orang awak juga. Orang awak. Dake rumah di belakang rumahnya tinggal mah, gitu. Iya, itu kan Fanny udah berhasil ya sekarang ya jadi YouTuber ya. Nah, sempat kepikiran di usia yang kayak gini udah 35 loh. Udah 35 tetapi masih belum dapat apa yang aku pengen gitu kan, gitu di karir ini. Sempat kayak gitu. Tapi ya support dari orang tua tadi. Tapi memang usia tidak karena banyak juga artis-artis yang ada di Indonesia ini justru terkenal di usianya yang sudah lanjut. Ya. Banyak sekali. Makanya papa ngingetin usia itu tidak menjamin katanya gitu. Ya udah dari situ kita gerak lagi. Semangat lagi. Gitu. Memang kalau ngedown harusnya kembali ke orang tua. Benar banget. Karena orang tua yang paling mengerti sebenarnya. Apa yang harus kita lakuin karena kan memang orang tua sudah tahu karakter kita dari kecil. Banget, benar Putri. Baik, ini kalau Uni mau undang seseorang untuk hadir di podcast Kabarantau untuk menceritakan perjalanan karirnya yang menurut Uni wah bagus nih. Pemirsa podcast Kabarantau tahu nih seorang sosok beliau. Siapa Uni? Itu teman aku tadi tuh Fanny Fabiola tuh. Fanny Fabiola tuh boleh tuh diundang lagi ke sini. Apa yang akan dia ceritakan nih? Udah pasti perjalanan karir yang dari SD dulu tuh bareng sama. Aku udah yakin banget itu. Oke, terima kasih Uni Neo. Oke, makasih sama-sama Putri. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu ya. Amin. Ya, salam buat Naila pastinya. Iya, terima kasih. Ya, sekian sudah obrolan kita bersama seorang Neo Fowatri. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar mau undang siapa di podcast Kabarantau berikutnya. Dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.